Liverpool siap menggelontorkan dana besar demi mendatangkan Alexander Isak usai melepas Luis Diaz ke Bayern Munchen dengan nilai 75 juta euro. Target utama The Reds tetap Isak, seperti yang sudah diungkapkan 2 pekan lalu. Dan situasi tersebut tidak berubah meski Hugo Ekitike telah resmi bergabung. Isak sendiri tertarik pindah ke Anfield dan saat ini tidak menjalin kontak dengan klub-klub Arab Saudi. Fokusnya hanya satu, bergabung dengan Liverpool. Kini keputusan berada di tangan Newcastle United, apakah bersedia membuka pintu negosiasi. Jika ya, Liverpool siap mengajukan tawaran rekor hingga 150 juta pound sterling. Fabrizio Romano juga mengonfirmasi kabar ini, menegaskan bahwa Liverpool sangat serius dan tengah menunggu respons dari pihak Newcastle. Ini bisa menjadi transfer paling besar dalam sejarah klub Merseyside tersebut. Liverpool menghadapi situasi darurat di lini belakang akibat performa Ibrahima Konate yang menurun dan minimnya opsi rotasi. Pelatih Arne Slot pun mengambil langkah tak biasa dengan menyiapkan Ryan Gravenberch sebagai bek darurat. Gelandang asal Belanda itu dinilai memiliki postur ideal, kemampuan teknis yang baik, serta pemahaman taktik yang memungkinkan dirinya dimainkan di posisi bek tengah saat dibutuhkan. Gravenberch sebenarnya berposisi sebagai gelandang bertahan, namun sejak awal musim menunjukkan perkembangan signifikan dan menjadi andalan dalam skema Slot. Dalam beberapa pertandingan terakhir, ia mencatatkan rata-rata bermain selama 85 menit dan menunjukkan konsistensi fisik yang lebih baik dibanding musim sebelumnya. Meskipun sempat mengalami kelelahan pada jeda internasional Maret lalu, kondisi fisiknya kini dinyatakan pulih. Penempatan Gravenberch sebagai opsi bek darurat mempertegas fleksibilitas taktik Liverpool menghadapi padatnya jadwal musim ini. Harvey Elliott tengah menghadapi masa sulit di Liverpool setelah minim kesempatan bermain pada musim lalu. Pemain muda asal Inggris itu hanya tampil sebagai starter sebanyak 2 kali di ajang Premier League. Situasi ini memunculkan spekulasi soal masa depannya di mana Liverpool siap melepas sang pemain jika ada tawaran yang sesuai, yakni di atas 46 juta euro. Sejumlah klub pun disebut-sebut bisa menjadi tujuan baru Elliott. West Ham United berpotensi menjadi pelabuhan berikutnya, mengingat kebutuhan mereka akan pemain kreatif. Newcastle United juga masuk radar karena mereka mencari pengganti di sektor sayap. Dari luar Inggris, Galatasaray tertarik mendatangkannya untuk memperkuat tim di ajang Liga Champions. Sementara itu RB Leipzig di Bundesliga siap menampung Elliott jika sang pemain tertarik bermain di Jerman. Keempat klub ini diyakini mampu memberi menit bermain lebih banyak bagi Elliott dan membangkitkan kembali karirnya yang sempat meredup. Liverpool resmi mendatangkan 2 bintang muda Florian Wirtz dan Hugo Ekitike pada bursa transfer musim panas ini. Wirtz diboyong dari Bayer Leverkusen dengan nilai mencapai 116 juta pound sterling, sementara Ekitike direkrut dari Eintracht Frankfurt seharga 69 juta pound sterling. Kehadiran 2 pemain muda ini diharapkan bisa memberikan penyegaran dan meningkatkan daya saing tim. Namun, Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengingatkan bahwa kedatangan pemain muda berbakat saja tidak cukup untuk menjamin gelar juara. Ia menekankan pentingnya kerjasama tim, konsistensi, dan mentalitas juara dalam menghadapi kompetisi ketat di Premier League. Van Dijk juga menyebut adaptasi keduanya berjalan positif, tetapi ia ingin tim tetap fokus dan tidak cepat berpuas diri. Musim panjang menanti dan Liverpool harus membuktikan kekuatan mereka di lapangan, bukan hanya lewat nama besar pemain baru. Real Madrid harus menelan kekecewaan setelah target utama mereka William Saliba memilih bertahan di Arsenal. Bek asal Prancis itu sempat dikabarkan masuk radar Los Blancos untuk memperkuat lini belakang musim ini. Namun, Saliba menegaskan komitmennya kepada Arsenal dan menyatakan dirinya masih ingin membantu klub London Utara itu meraih trofi di musim mendatang. Saliba mengaku nyaman dan merasa dihargai oleh manajemen serta pelatih Arsenal. Ia juga memastikan bahwa dirinya akan tetap di Emirates Stadium untuk musim 2025 hingga 2026. Di sisi lain, kegagalan mendapatkan Saliba membuat Real Madrid mengalihkan bidikan ke pemain lain, termasuk Ibrahima Konate dari Liverpool. Arsenal pun mendapat suntikan moral dengan bertahannya salah satu pilar utama pertahanan mereka yang musim lalu tampil konsisten di semua ajang.
Komitmen Saliba menjadi kabar positif jelang dimulainya kompetisi baru. Manchester United dilaporkan menaikkan harga jual Antony setelah klub Arab Saudi Al Nassr menunjukkan minat serius terhadap winger asal Brasil tersebut. Awalnya, MU dikabarkan siap melepas Antony dengan nilai sekitar 40 juta euro. Namun, melihat potensi finansial besar dari Al Nassr, manajemen Setan Merah menaikkan banderol menjadi 50 juta euro. Keputusan ini dinilai sebagai langkah oportunis memanfaatkan momen ketertarikan klub kaya untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Antony sendiri disebut tidak masuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim untuk musim 2025 hingga 2026. Selain Al Nassr, sejumlah klub Eropa seperti Atletico Madrid dan Real Betis juga tertarik pada jasa sang pemain, meski belum mengajukan tawaran resmi. MU kini menunggu langkah lanjutan dari Al Nassr dan apabila nilai yang diminta terpenuhi, proses transfer bisa segera terrealisasi. Manchester United mengalihkan fokus perburuan striker setelah gagal mendapatkan Victor Gyökeres yang sudah resmi bergabung ke Arsenal. Kini Setan Merah membidik Jean-Philippe Mateta, penyerang utama milik Crystal Palace. Musim lalu, Mateta mencetak 14 gol di Premier League dan 3 gol di ajang lain, menjadikannya total 17 gol sepanjang musim. 2 dari gol tersebut bahkan tercipta saat melawan MU, membuatnya langsung masuk radar klub. Penyerang asal Prancis itu kini berusia 28 tahun dan berada di puncak performanya. Ia tercatat sudah mencetak 46 gol dari 152 laga bersama Palace. Kontrak Mateta masih berlaku hingga musim panas 2027. Namun MU diyakini tetap bisa membuka peluang negosiasi karena Palace tidak tampil di kompetisi Eropa. Dengan bursa transfer yang hanya tersisa kurang dari 1 bulan, MU diprediksi akan bergerak cepat jika serius ingin membawa Mateta ke Old Trafford. Real Madrid dikabarkan siap melepas Vinicius Junior demi mewujudkan duet impian Kylian Mbappe dan Erling Haaland di lini serang. Negosiasi kontrak baru Vinicius menemui jalan buntu karena sang winger meminta kenaikan gaji yang setara dengan Mbappe. Permintaan itu belum disetujui manajemen Madrid yang memilih menunda pembahasan hingga Vinicius kembali dari liburan. Jika situasi ini tidak kunjung membaik, Madrid disebut bersedia melepas pemain asal Brasil tersebut dan mengalihkan fokus ke Haaland. Presiden klub Florentino Perez telah menyusul rencana besar untuk mendatangkan striker Manchester City itu sebagai tandem Mbappe. Vinicius sejatinya masih terikat kontrak hingga tahun 2027, namun ketegangan terkait gaji bisa membuka pintu keluar baginya. Strategi ini menunjukkan ambisi Madrid membentuk trisula maut yang lebih tajam di masa depan dengan memadukan 2 bintang muda terbaik dunia dalam satu tim. Real Madrid belum mengambil keputusan final soal masa depan Dani Ceballos. Meski kontraknya masih berlaku hingga tahun 2027, masa depan sang gelandang masih belum jelas. Ceballos sempat dikaitkan dengan kepulangan ke Real Betis, namun negosiasi terkendala harga. Madrid membanderolnya sekitar 20 juta euro, angka yang dinilai terlalu tinggi oleh Betis. Di sisi lain, pelatih Xabi Alonso masih ingin mempertahankan Ceballos sebagai pelapis penting di lini tengah, terlebih karena Jude Bellingham belum pulih 100%. Alonso telah menyampaikan ke klub bahwa jika tak ada gelandang baru yang datang, Ceballos sebaiknya dipertahankan. Sang pemain sendiri sudah menyatakan kesediaannya bertahan meski hanya sebagai pemain rotasi. Hingga kini belum ada tawaran konkret yang membuat Madrid yakin melepasnya. Dengan waktu transfer yang semakin sempit, masa depan Ceballos masih menggantung. Rasmus Højlund menunjukkan performa meyakinkan saat Manchester United menjalani laga uji coba pramusim. Penampilan apik striker muda asal Denmark itu mendapat pujian langsung dari pelatih Ruben Amorim. Sang manajer menyebut Højlund tampil efisien dan berperan besar dalam permainan tim. Amorim juga menilai Højlund mulai menunjukkan karakter striker yang cocok dengan sistem yang ia terapkan di MU. Sinyal ini memperkuat indikasi bahwa Højlund akan tetap dipertahankan musim ini. Selain itu, Amorim juga memuji adaptasi Matheus Cunha yang dinilai punya pergerakan berbahaya di lini depan. Manchester United dijadwalkan menghadapi Bournemouth dalam laga uji coba selanjutnya yang digelar hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 pagi waktu setempat di kota Chicago. Penampilan konsisten Højlund di pramusim bisa menjadi kunci untuk mengamankan posisinya di skuad utama Setan Merah
musim 2025 hingga 2026.